ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat. Kita bisa kembali melanjutkan masih membahas tentang mubtilatul a'mal, itu di antara yang merusak amalan. Perkara-perkara yang merusak amalan tersebut, kemarin kalau tidak salah kita sudah sampai pada poin yang ke-12. Poin yang ke-11 disampaikan yaitu at-ta'anni 'ala Allahi azza wa jalla. Orang yang dia menjustis, menghukumi, memponis bahasanya seseorang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan merusak amalan dia karena amalannya akan terhapus dengan sebab perbuatannya tersebut. Sebagaimana kemarin dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan bahasanya ketika orang tersebut mengatakan wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah bahasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ketika ada si fulan bermaksiat kepada Allah, kemudian dia menyatakan seperti itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan bahasanya maka Allah mengatakan fa ini qad ghafartu li fulan, maka sungguhnya aku mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalaka, dan sungguh aku pun akan menghapuskan amalanmu. Itu yang kemarin. Dan faedahnya kemarin sudah disampaikan pula tentang apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Kemudian yang ke-12 kemarin adalah Rabbus Saud fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sudah dijelaskan. Adapun sekarang masuk yang ke-13 tentang abang al-antu, yaitu seorang hamba melarikan diri, seorang budak melarikan diri dari siapa? Itu dari tuannya. Kalau ada budak yang dia sudah milik tuannya kemudian dia kabur. Nah, budak ini ketika dia kabur dari tuannya, karena zaman dahulu masih zaman perbudakan, kalau sekarang sudah mulai hilang. Walaupun mungkin ada di beberapa tempat secara terselubung terjadi perbudakan. Budak ini berbeda dengan pembantu ikhwah. Kalau pembantu, mereka bekerja atas dasar memang ada ikatan kerja. Dan jiwa mereka, ya, jasad mereka tidak dimiliki oleh tuannya. Berbeda dengan budak. Budak kalau kemudian tuannya wafat, maka budak tersebut diwariskan kepada ahli warisnya. Karena budak itu nisful insan, setengah manusia. Jadi ingat, pembantu dengan budak itu berbeda. Kalau budak itu, ikhwah, itu bisa diwariskan. Pembantu kan nggak bisa. Kalau misalkan tuannya sudah meninggal, budak ini diwariskan karena dia dianggap sebagai harta benda. Ya, itu budak. Adapun kalau kemudian pembantu nggak bisa. Kemudian yang kedua,
Bahasanya yang namanya budak itu boleh digauli. Adapun pembantu tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan miliknya. Itu di antara perbedaan-perbedaan yang harus kita ketahui. Maka kalau ada seorang yang mengatakan pembantu itu ibarat budak, maka ini pemahaman yang tidak benar. Karena sesungguhnya pembantu bukanlah budak. Harus dibedakan. Seperti itu. Nah, kemudian bahasanya di antara yang perlu kita ketahui ternyata seandainya zaman sekarang masih ada perbudakan dan budak itu secara resmi dia memang dimiliki oleh tuannya. Dia bekerja untuk tuannya, dia kemudian berkhidmat membantu tuannya, dia setia dengan tuannya. Ketika dia melarikan diri dari tuannya, maka ibadah budak tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang disampaikan di antaranya sebagaimana yang diterangkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Maka di sana beliau mengatakan bahasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Beliau mengatakan ayyuma abdin abaqa, budak mana saja yang dia melarikan diri, faqad bari'at min kudzimah, maka sungguh dia telah terlepas dari tanggungannya. Artinya apa? Dia tidak dijamin lagi. Tidak dijamin oleh tuannya. Bahasanya budak yang seperti ini pun dia mendapatkan dosa dengan sebab melarikan diri dari tuannya yang sah. Dan ini dipertegas pula di dalam riwayat yang lain. Masih dari Jarir bin Abdullah dengan redaksi yang sedikit berbeda. Belum menggunakan kalimat ida abaqal abdu. Apabila seorang budak abaqa, dia melarikan diri. Lam tuqbal lahu salatun, tidak akan diterima darinya sholatnya. Jadi kalau dia sholat terus lama dia melarikan diri itu, maka sholatnya tidak akan diterima. Kalau kemudian Anda bertanya apakah budak itu wajib sholat, selama dia ini adalah manusia, maka dia tetap terkena kewajiban untuk sholat. Dan selama itu pula, ketika dia melarikan diri dari tuannya, sebelum dia kembali kepada tuannya, maka ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan wafi riwayat dalam satu riwayat lain menggunakan kalimat faqad kafaro, maka sungguh budak tersebut telah kufur. Nanti kita akan bahas kufur apa yang dimaksud di dalam kalimat ini. Ya. Sedangkan dalam redaksi yang lain, masih dalam riwayat Imam Muslim pada hadis yang ke-68. Rasul mengatakan ayyuma abdin abaqa min mawalih. Bahasanya budak mana saja yang dia melarikan diri atau kabur dari pemiliknya, dari tuannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur hatta yarji'a ilaihi, sampai dia kembali kepada mereka, kembali kepada tuan-tuannya. Nah, kita lihat di sini pertama bahasanya orang atau budak yang kabur dia terlepas dari tanggungan. Dia tidak mendapatkan jaminan ya dari Tuhan dan juga tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan dia. Kemudian yang kedua, bahasanya orang yang dia termasuk budak yang dimiliki oleh seseorang, kemudian budak ini kabur. Dia lari dari tempat tuannya, maka selama dalam pelariannya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam redaksi yang lain, bahasanya dia dihukumi kufur sampai dia kembali kepada tuannya tersebut. Maka untuk menjelaskan tentang perkara ini, maka di sini diterangkan bahasanya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Maka falaisal maqsudu bil kufri huna al kufrul mukharrij minal millah. Maka yang dimaksud ya di dalam kalimat faqad kafara ini bukan yang dimaksud itu adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Nah, berarti kan kalau begitu berarti kufur apa ini? Kufur amali ikhwah. Karena kufur itu ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali.
Ada kufur yang bersifat etikon, keyakinan. Yang berarti kalau dia itu kufurnya kufur etikodi, jadilah dia keluar dari agama Islam. Adapun kalau kufur amali banyak. Sama seperti nifak etikodi dengan nifak amali itu beda. Kalau orang nifaknya etikon, keyakinan, maka dia jelas kemunafikan seperti itu mengeluarkan dari Islam. Adapun kalau nifak amali, perbuatan-perbuatan kemunafikan yang bersifat hanya perbuatannya saja, maka ini tidak mengeluarkan dia dari agama ini. Wadhalika bittifaqi ahlil ilmi, dan itu sesuai dengan kesepakatan ahlul ilmi. Ahlul ilmi mengatakan yang dimaksud dengan faqad kafaro, sungguh dia telah kufur. Ini falaisal maksud bil kufri kunna al kufrul mukharij minal milah. Maka bukan yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama, bukan. Ya. Walakinnahu, akan tapi yang dimaksud dengan kufur di sini mahmulun ala kufrin duna kufrin. Itu dibawa pada pengertian kufur duna kufrin. Jadi kufur ya, sebuah kufur alias kufur yang tidak menjadikan dia terjatuh dalam kafir, kekafiran, tidak. Ini yang disebut dengan apa? Kufur amali. Jadi bukan kufur i'tiqadi. Maknanya adalah anna hurubal abdi min sayyidihi. Maknanya adalah sesungguhnya seorang budak yang dia lari dari tuannya itu minal muharramatil kabirah. Ini termasuk termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Ini perkara-perkara yang termasuk dosa besar. Perkara-perkara yang termasuk dosa besar. Allati takaddu tasilu bisahibiha ilal kufri, yang hampir-hampir ini menyampaikan pelakunya itu sampai pada kekufuran. Jadi keluar dari rumah tuannya, dia kabur dari rumah tuannya. Maka orang yang seperti ini, budak yang seperti ini, dia dikatakan kufur tapi tidak sampai pada mengeluarkan dia dari agama. Berarti tidak dihukumi kafir kan? Tidak. Hanya melakukan perbuatan dosa besar. Walaupun tanda hanyanya bukan hanya dianggap remeh, bukan. Artinya ini tidak sampai pada derajat dihukumi sebagai orang yang kafir, enggak. Ya, dia melakukan perbuatan dosa besar yang akan menyampaikan pada kekufuran. Li'annaha, karena sungguhnya dia min syu'abil kufri wa a'maliki, karena sungguhnya lari dari tuannya itu termasuk dari cabang-cabang kekufuran dan amalan-amalan kekufuran. Makanya disebutnya apa? Yaitu kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Kama anal ma'asim min a'malil jahiliyah. Sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan pun itu termasuk amalan-amalan jahiliyah. Kemaksiatan, amalan jahiliyah. Kan begitu kan? Apakah orang yang kemudian dia berlaku maksiat atau melakukan kemaksiatan dihukumi dia adalah seperti orang jahiliyah? Dikatakan sebagai orang kafir. Tidak, bukan. Itu hanya amalannya. Dan dikatakan wasu'abil kufri, dan sungguhnya kemaksiatan pun itu termasuk cabang kekufuran. Apakah orang yang melakukan kemaksiatan langsung dihukumi kufur? Maka jawabannya tidak. Ya. Maka dikatakan wa fasyara ba'du ahlil ilmi, dan kemudian fasyara ba'du ahlil ilmi, maka sebagian ahlul ilmi menafsirkan bahasanya al-kufra fil hadis bi annahu kufrun nikmah. Yang namanya kufur di dalam hadis ini yang dimaksud yaitu adalah kufur nikmat. Jadi kufur nikmat. Dia telah mengkufuri nikmat. Kenapa? Tuannya telah mengurus dia. Tuannya telah memberikan makan pada dia. Tuannya telah memberikan kebaikan pada dia. Karena zaman dahulu yang namanya budak itu pada dijual belikan. Budak itu diperdagangkan. Budak itu tidak ada harganya. Ketika budak itu dibeli oleh tuannya, diperlakukan dengan cara yang baik. Tidak ada kedoliman. Lalu kemudian budak ini kabur dari tuannya. Padahal tuannya telah memperlakukan dia dengan cara yang ma'ruf. Maka berarti budak ini itu tidak punya, bahasa kasarnya, itu tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, tidak punya yang namanya apa? Dia balas budi, dia sudah diangkat
dari tempat perdagangan manusia menjadi pembantu di dalam rumahnya, rumah tuannya, tapi dia tidak mau mensyukurinya. Makanya dikatakannya kufur nikmat. Dan saya kira kalau berkaitan tentang masalah ini, di kita masih sangat jarang ya. Ya, bahkan mungkin bisa dikatakan sudah langka. Ya, perbudakan zaman sekarang itu sudah langka. Walaupun kita masih suka mendengar ada perdagangan manusia ya. Beberapa kali tertangkap oleh kepolisian, oleh aparat, bagaimana manusia diperjualbelikan. Ya. Sekarang itu adalah poin yang ke-13. Lalu pada poin yang ke-14, di antara yang akan merusak amalan yang akan merusak amal yang lain, yaitu adalah qawlu au amaluz zur, ucapan atau perbuatan jur. Apa yang dimaksud dengan jur? Zur itu adalah yang dimaksud al-kadhib wa qaulul batil. Itu yang dimaksud dengan qaul zur itu maknanya adalah al-kadhib, kedustaan, bohong, wa qaulul batil, dan juga ucapan yang batil ya. Itu adalah qaul zur namanya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan qaul zur. Lalu kemudian kita lihat di sini. Bahasanya apa dalil yang menunjukkan ucapan dan perbuatan kedustaan itu menghapuskan amalan, merusak amal. Pertanyaannya amal apa? Kalau tadi kan budak yang lari menghancurkan amalan apanya? Amalan sholatnya. Banyak yang merusak amalan sholat, banyak ya. Orang percaya dengan dukun, rusak nggak amalan sholatnya? Rusak. Ria, amalan sholatnya rusak? Rusak. Termasuk ini, seorang budak dia kabur dari tuannya, yang rusak adalah amalan sholatnya. Nah lalu kemudian ucapan dan perbuatan kebohongan, kedustaan, ya, apakah ini akan merusak juga sholat atau amalan apa yang dirusaknya? Maka di sini dikatakan diantaranya di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita sering mendengar hadis ini. Pada hadis yang ke-1903, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qala zur wal amala bih wal jahla, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amak wa syarabak." Kita sering dengar hadis ini ketika di bulan Ramadan. Ya, betul dan bulan Ramadan. Maka yang dihancurkan oleh ucapan dusta, amalan yang dirusak oleh perbuatan dusta, ucapan yang batil, amalan yang batil, itu kira-kira apa? Ternyata amalan saumnya. Ternyata amalan puasanya. Ya, puasanya yang rusak. Ya. Ini sebagaimana dikatakan di sini. Barang siapa yang dia ya, tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, dan dia juga jahil, maka falaisa lillahi hajat, maka Allah tidak butuh an yada'a ta'amak wa syarbahu. Allah tidak butuh kepadanya dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Berarti meninggalkan makan dan minum itu amalan apa? Puasa. Betul ya? Atau amal dan minum itu amalan apa ya? Yang nggak ada lagi saum. Orang yang meninggalkan makan dan minum adalah puasa. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau dengan tirakat? Ada kan orang yang kemudian meninggalkan makan dan minum dalam rangka tirakat. Tirakat itu apa sih? Ya, selama ini banyak orang mengatakan tirakat. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, kalau saya itu suka tirakat boleh nggak ya? Herannya tirakat sanggup, puasa nggak sanggup. Ya, banyak orang yang aneh-aneh kadang. Tirakat nggak sanggup, tapi tirakat sanggup, puasa nggak sanggup malah. Dia sanggup nggak makan minum selama 2 hari nyambung, ya. Tapi dia nggak sanggup untuk puasa walaupun cuma dari subuh sampai maghrib. Atau banyak orang yang sanggup mendaki gunung tapi nggak sanggup jalan ke masjid. Banyak ya. Kan heran. Gunung yang berat bisa didaki, tapi masjid yang dekat malah dilewati. Ada orang yang begitu. Banyak. Ada orang yang sanggup dia membaca segala sesuatu berjam-jam, tapi tidak sanggup membaca Al-Quran. Betul ya?
Iya. Ada orang yang sanggup, dia itu kemudian membeli apa saja, tapi nggak sanggup kemudian menyisihkan uang untuk berinfak bagi saudaranya. Dan ini kan satu hal yang aneh. Memang terkadang kita mendapati banyak keanehan pada manusia. Di sisi lain mereka sanggup, pada sisi yang lain mereka tidak sanggup. Berjalan menuju gunung, ke puncak gunung, atau kemana saja, itu melelahkan ikhwah. Tapi banyak yang sanggup. Tapi ternyata berjalan menuju masjid Allah yang tidak lelah. Kita bisa pakai kendaraan, kita bisa pakai apa saja. Ternyata banyak yang nggak sanggup. Ya, jadi ternyata ya yang membuat berat itu bukan tenaga kita, tapi hawa nafsu kita. Kalau nggak percaya buktikan Pak. Kalau Bapak ngaji dengan Bapak nonton TV, ngantuk mana? Ngantuk mana kira-kira? Saya yakin ngantuk ngaji. Kalau ngaji cepat ngantuk. Makanya kalau orang yang kena insomnia, susah tidur, bawa apa? Bawa ke pengajian. Insya Allah tidur. Ya, kalau kemudian dia, waduh Ustaz, dibawa ke pengajian aja nggak tidur Ustaz. Bagaimana? Ya, tambah. Kalau dia ke pengajian nggak tidur, suruh baca Quran. Insya Allah tidur. Ternyata Quran itu obat ya. Iya, memang obat. Ya. Bagi hati yang berat emang, Masya Allah, terasa berat. Nah, kita lanjutkan. Ini yang harus kita lawan. Berarti kelemahan kita itu bukan pada fisik kita, tapi pada apa? Keimanan kita. Kelemahan kita itu bukan pada fisik kita, tapi pada niat kita. Kalau kita niatnya kuat, insya Allah Allah kemudahkan. Ya. Lalu kemudian kita lihat di sini, bahasanya di sini Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulnya itu menyampaikan bahasanya yang akan merusak amalan puasa kita adalah apa? Ucapan dusta kita. Makanya di sini ada 3 kalimat. Pertama adalah yaitu qauluzur, yang kedua wal amalabi, yang ketiga al jahla. Ya. Maka kita lihat yang 2 ini. Pertama adalah amaluzur. Apa yang disebut qauluzur? Maka dimaksud qauluzur adalah al-kadibu wa qaulul batil. Tadi sudah sampaikan. Qauluzur yang dimaksud di sini adalah yaitu kedustaan dan ucapan yang batil. Itu adalah qauluzur. Ucapan dusta, ucapan batil, itu qauluzur. Itulah yang akan merusak pahala amalan saum kita. Saum yang kita lakukan ternyata rusak hanya gara-gara ucapan kita. Kalimat wal amal lebih maknanya yakni al amal bil batil. Dia beramal dengan amalan yang batil. Amalan yang batil. Amalan yang lagu, yang sia-sia, yang tidak ada faidah, yang tidak bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita agar kita meninggalkan perkara seperti itu. Ya. Termasuk pula diantaranya adalah jahalah. Ketika dia Ramadan, ketika dia berpuasa, ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Apa perbuatan bodoh yang dimaksud? Itu sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan sebagaimana dalam riwayat Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ketika menafsirkan yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-17. Beliau mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, man aminasu fahuwa jahil. Barang siapa yang mengamalkan perbuatan jelek, bahwa jahil, maka dia adalah orang yang bodoh. Maka orang yang merusak amalan puasanya adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jelek, sedangkan dia sedang berpuasa. Ini adalah satu kebodohan. Kenapa? Puasa yang dia lakukan dengan cara yang berat, dengan susah payah, ternyata dihancurkan oleh perbuatan bodohnya. Karena apa? Karena dia merusak puasanya dengan perbuatan jelek. Ya, lagi puasa gaplean. Aduh, nunggu waktu lama. Ayo, kita ngumpul gaplean. Ya, gaplean asalnya biasa tanpa apa-apa. Kurang mantap, kurang seru, akhirnya ditambahin. Dengan apa? Dengan ngasih tambahan. Ya, ayo ngadu. Asalnya 500 perak, nambah jadi 1000 perak, nambah jadi 2000 perak. Alasannya apa? Menunggu waktu buka puasa. Ada yang begitu nggak? Banyak. Ya, jam 60 di desa kami begitu. Menunggu puasa itu ya banyak cara. Bagaimana caranya agar tidak terasa tahu-tahu maghrib. Ya, apa saja kita ngadu, diadu, apa saja kita adu. Yang kadang begitu. Atau kemudian sekarang anak zaman sekarang sudah tahu puasa, kemudian dia melakukan apa?
yaitu kegiatan ngabuburit dengan cara nongkrong di tempat keramaian. Ya, pokoknya si iseng, semuanya digodain. Ya ini juga perbuatan jelek. Jangan membunuh waktu di Ramadan dengan kesia-siaan. Justru itu yang akan merusak puasa kita. Itu namanya al-jahlu, kebodohan. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Man amila su'ah wa jahil." Barang siapa yang dia beramal dengan keburukan, maka dia itu adalah jahil. Min jahalatiki amila su'. Dan di antara kebodohannya, dia melakukan amalan keburukan. Dia capek, lelah berpuasa sepanjang hari, malah rusak gara-gara dia melakukan amalan keburukan tersebut. Nah, itu sebagaimana yang dikatakan diantaranya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-17. Allah mengatakan, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su' bijahalah. Sungguhnya yang namanya taubat atas Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang beramal dengan perbuatan yang jelek dengan sebab jahalah, karena kebodohan. Sumayatubuna min qarib, maka kemudian mereka bertobat kepada Allah. Faulaika yatubullah alaik, maka mereka itu bertobat, maka mereka itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan adalah Allah Subhanahu wa taala aliman hakiman, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu diantara yang disampaikan di dalam tafsir pada surah An-Nisa ayat yang ke-17. Kemudian yang ke-15, di antara perkara yang ini akan merusak amalan. Ya, perkara-perkara yang akan merusak amalan kita. Yang ke-15 adalah syurbul khamri, yaitu minum khamr. Nah, ini minum khamr, mungkin banyak di antara kita mungkin sering mendengar, lah itu kan hanya sebuah dosa. Bukan hanya dosa saja, tapi juga merusak amalan yang lain. Minum khamr jelas dosa. Selain dosa, juga akan memberikan efek pada amalan yang lain. Seperti kemarin sudah sampaikan, orang mendatangi dukun, itu dosa kan? Dosa. Selain dosa, juga merusak amalan sholatnya. Padahal hukum asal antara sholat dengan dukun kan tidak ada kaitan. Hukum asal sholat dengan dukun itu nggak ada kaitan. Tapi gara-gara dia mendatangi dukun, maka sholatnya ketika dia itu datang pada dukun dan membenarkan, bertanya pada dukun membenarkan apa yang disampaikannya, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara dia datang ke dukun, sholatnya ditolak. Ya, ada amalan seperti itu. Amalannya sendiri itu adalah perbuatan dosa. Selain perbuatan dosa, dia memberikan dampak. Seperti tadi orang berdusta, orang berbohong. Orang itu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Berdosa tidak? Berdosa, ikhwan. Selain berdosa ketika dia mengucapkannya di saat sedang berpuasa, merusak puasa enggak? Merusak puasa. Jadi kalau kita melakukan kejelekan kayak tadi, kita ngucapin kata-kata yang jelek, kata-kata yang dusta, di luar puasa, berdosa nggak kita? Berdosa. Mengucapkannya sudah berdosa. Ketika mengucapkannya di saat kita berpuasa, ternyata bukan hanya berdosa, tapi merusak puasa kita. Makanya disebutnya itu adalah min mubtilatil amal. Di antara pembatal-pembatal amal yang seperti itu. Di antara perusak-perusak amal itu. Ini amalan tersendiri, ini amalan tersendiri. Tapi ketika dia melakukan amalan ini ternyata memberikan efek, memberikan dampak pada ini. Ya, ini hati-hati. Ya. Makanya ketika orang itu misalkan, ketika ada orang dia melakukan kesyirikan itu sudah jelas, ini perbuatan dosa. Ternyata dengan kesyirikan ini menghasilkan imbas yang lebih besar, menghancurkan seluruh amalannya. Kesyirikan. Meninggalkan sholat asar, dosa enggak? Meninggalkan sholat, berdosa kan? Berdosa. Meninggalkan sholat asar, ternyata bukan hanya mendapatkan dosa, menghancurkan amalan-amalan sehari di waktu itu. Meninggalkan asar hari ini, maka hancur amalan selama satu hari ini. Nah, berarti kan ini bukan hanya berdosa secara zatnya, tapi juga memberikan dampak yang buruk kepada yang lainnya. Ini yang bahaya. Jadi ada amalan yang dia itu perbuatan dosa, tapi juga memberikan dampak yang lain. Ya, dampak yang lain. Itu diantaranya. Lalu kemudian di sini pun dikatakan
Bahasanya di antara yang akan merusak amalan-amalan yang lain adalah minum khamar. Orang minum khamarnya sudah jelas haram. Dan orang yang minum khamar dia akan mendapatkan dampak merusak amalan yang lain. Apa yang dirusaknya? Kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan pada riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Hadis ini disesuaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala pada hadis yang 1862 dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga hadis yang 5686 ya pada Sunan An-Nasa'i. Di sana diterangkan bahasanya man syaribal khamra, barang siapa yang dia meminum khamr, lam tuqbal, ya, maka tidak akan diterima lahu baginya salatnya. Berapa banyak? Yaitu arba'ina sabahan, selama 40 hari. Dia minum khamr, tidak diterima salatnya 40 hari. Minum khamrnya, mabuknya haram. Mabuknya berdosa. Udah begitu menghancurkan apa? Pahala sholatnya. Makanya jangan mengapa saya cuma minum khamr. Paling saya kena dosa. Iya, tapi sholat Anda pun itu akan rusak. Lalu kalau begitu ya sudahlah, saya nggak perlu sholat. Lebih dosa lagi. Anda sholat saja habis. Tapi minimal Anda tidak berdosa dengan tidak meninggalkan sholatnya. Tidak berdosa dengan sebab dia tidak meninggalkan sholat. Tapi ketika dia sholat, sholatnya rusak. Dia nggak kena dosa ya dari sholat. Tapi pahalanya hilang. Kan rugi kan? Rugi. Kalau dia nggak sholat, ya sudah mas sholatnya. Itu kemudian ditinggalkan jadi dosa. Dia minum khamrnya dosa. Lebih-lebih dosanya. Double. Dengan sebab dia berdosa meninggalkan sholatnya. Yang kedua berdosa dengan sebab memang minum khamrnya. Nah ini hati-hati. Fa'in taba taballahu alaih. Jika dia bertobat maka Allah akan menerima tobat dari dia. Maka diterangkan ja'atil hadisus sahih. Ja'atil ahadisus sahihah. Al-kasira fi uqubati man syaribal khamra. Sungguh di sini diterangkan telah datang hadis-hadis yang sahih yang banyak tentang hukuman orang yang minum khamr. Wa annahu la tuqbalu salatu arba'ina yawman. Di antaranya disebutkan sungguhnya orang yang minum khamr tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Orang minum khamr sholatnya tidak diterima 40 hari. Ini sebagaimana yang telah datang dalam sebuah hadis. Wa qad warada hada min hadisi Amr bin Al-As. Dan sungguh telah datang hadis tentang khamr itu menjadikan pelakunya tidak diterima sholatnya 40 hari. Ada dalam periwayatan dari sahabat Amr bin Al-As. Kemudian juga diantaranya dari siapa? Wabni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, wabni Umar. Dan juga dari Abdullah bin Umar, wabni Amrin. Dan juga dari Abdullah bin Amr. Selain dari Amr bin Al-As, juga dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada 4 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis tidak diterimanya sholat orang yang dia meminum khamr. Bisa dilihat dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Hadis yang ke-709, 2039, 2695, dan hadis yang ke-1854. Kemudian pula diterangkan wamin hadikil hadis. Dan di antara hadis-hadis ini, marwakum Ibnu Majah. Ya, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Di sana Imam Ibnu Majah belum menyampaikan dari sahabat Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra." Barang siapa yang dia itu minum khamr wasakara dan kemudian dia mabok. Minum khamr mabok. Lam tuqbalaku salatun, maka tidak akan diterima dari dia salatnya arba'ina subahan. 40 malam. 40 hari. Wa in mata, dan jika dia mati, dakhalan nar. Dia masuk ke dalam neraka. Sholatnya nggak diterima. Matinya masuk neraka sebelum bertobat. Kemudian dikatakan bahasanya wa in ada. Jika dia mengulangi. Kembali. Fasyariba. Fasyakira. Kemudian dia mabuk. Kemudian dia
dia minum, kemudian dia mabok. Sama, lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan. Dia tidak akan lagi diterima salatnya 40 hari lagi. Mabok, nggak diterima. Ya, sudah tobat, mabok lagi, nggak diterima lagi. Begitu terus. Ya. Kemudian dikatakan Pak Inman tadakholar, jika dia mati maka dia akan masuk ke dalam neraka. Diulangi sampai 3 kali Rasul mengatakan demikian. Lalu kemudian ketika sudah sampai ketiga kalinya, Rasul mengatakan wa in ada kana haqqan 'alallah an yasqiyaku min radaqatil qabal yaumil qiyamah. Ketika dia sudah taubat 3 kali, dia mengulangi lagi. 1 kali dia minum, mabok, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kemudian dia bertobat. Ya, kalau nggak bertobat, dia mati masuk neraka. Kalau dia bertobat, mengulangi lagi. Maka tidak diterima lagi. Sholatnya 40 hari lagi. Terus sampai ketiga kali. Setelah selesai, Rasul mengatakan, wa in ada, maka jika dia itu mengulangi karena hakon Allah, maka hak atas Allah SWT, an yaskiyakum min radaqatil khabal yaumal qiyamah. Maka Allah akan memberikan dia minum dari radaqatil khabal yaumal qiyamah. Pada hari kiamat diberikan minum radaqatil khabal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma radaqatul khabal? Apa yang dimaksud dengan radaqatul khabal? Apa sih radaqatul khabal itu? Maka Rasul mengatakan usyaratu ahlin nar, yaitu cairan yang kotor. Cairan kotoran yang keluar dari penduduk ahli neraka. Penduduk neraka. Jadi orang yang mabuk terus, maka kalau dia kemudian sampai 3 kali, ternyata dia mati. Belum sempat tobat lagi. Maka dia diberikan minum dari, yaitu cairan kotoran dari penduduk neraka. Ya. Coba bayangkan oleh kita ya. Penduduk neraka kotorannya jelek sekali. Kalau penduduk neraka masih punya kotoran. Kalau penduduk surga punya kotoran nggak? Penduduk surga dia makan minum jadi kotoran nggak? Keluar jadi keringat. Keringatnya wangi. Masya Allah. Karena yang namanya surga kenikmatannya la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar fi qalbi basarin. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah kenikmatan surga. Masya Allah. Luar biasa. Lalu kemudian walaysa makna adami qabulil shalah annaka ghairu sahihah. Dan bukan maknanya tidak diterimanya sholat itu sholatnya tidak sah. Bukan. Sholatnya sah. Sah. Bukan berarti sholatnya nggak diterima. Berarti kalau gitu sholatnya nggak sah. Enggak. Orang mabok. Setelah mabok dia sholat. Misalkan. Terpenuhi rukun dan syarat. Berarti sholatnya sah nggak? Sah. Ya udah habis dah. Belum jam 7 ya. Lebih cepat ya. Lihat di sana dikira mau jam 7 ya. Salah jamnya. Ya. Jadi maknanya bukan berarti sholatnya itu tidak diterima, berarti sholatnya tidak sah. Bukan. Kalau sholatnya terpenuhi rukun dan syarat ya sah. Kan itu kan? Ya. Bukan. Atau dia meninggalkan sholat, bukan. Akan tapi yang dimaksud bal makna anakula yusabu alaika. Akan tapi maknanya itu adalah dia tidak diberikan pahala atas sholatnya. Sholatnya sah, tetapi tidak diberikan pahala. Berarti kan dia tidak diterima sholatnya itu tidak mendapatkan pahala sholat. Ya, maka orang yang seperti ini dia tidak ada faedah ketika dia sholat tersebut. Nah ini, ya dengan demikian insya Allah lah kita paham. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena kira waktunya masih panjang. Qadarullah ternyata lebih cepat ya dari yang kita perkirakan. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.